Salam online Sikikan. Selamat datang kembali di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk ke story santai dulu, yaitu story FR00. Di story ini akan memperlihatkan sedikit cerita pulau, dan ada sesuatu yang berhubungan di chapter 11. Dan juga sorry banget cukup lama proses story satu ini. Padahal gak panjang-panjang amat ini story. Cuma gua kendala aplikasi voice yang suka error. Jadi mau gak mau mesti sabar kuatin mental. Ya udah tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke story. Burung hantu pakai sepatu roda. Minum teh sambil main viola. Kucing belajar bahasa Spanyol joda. Ayo masuk ke story. Apal gua meng. Ya udah ayo masuk guys. Floating Record 00, Lamunan, bersama Paus. Pada suatu hari yang cerah, kedamaian jalanan tiba-tiba pecah oleh suara ancaman dari sekelompok pemeras. Mereka mengamuk di depan sebuah klub bela diri kecil yang hanya memiliki 2 anggota, mencoba memaksa pemiliknya membayar uang perlindungan. Dengan nada penuh arogansi, mereka menyombongkan diri bahwa tak ada yang bisa menghentikan mereka. Pulau, yang kebetulan berada di sana, menanggapi mereka dengan tenang. Ia menyebut bahwa menurut ajaran gurunya, yang mereka tawarkan bukan perlindungan, melainkan pemerasan. Meski berbicara dengan nada polos, ucapannya membuat trio itu panas. Demon Bunny, Lucky Dog, dan Ding Gold saling menyahut, mencoba menjaga wibawa Gunghur sambil menekan Pulau. Namun Pulau tetap tenang, mengatakan bahwa ia dan gurunya cukup mampu melindungi diri tanpa bantuan siapapun. Ketiga pemeras itu mulai ragu, terutama Ding Gold yang menyadari bahwa Pulau tampak seperti orang baru di daerah itu. Mendengar hal itu, Pulau justru terdiam. Ia mengaku memang baru datang, tetapi kemudian tersentak oleh kesadarannya sendiri. Ia bahkan tidak ingat kapan tepatnya ia tiba di tempat ini. Pulau hendak menjawab pertanyaan mereka, namun ragu-ragu di akhir. Ia menatap sekeliling, klub bela diri yang sepi, jalanan antik, tembok yang terselimuti kabut, dan dengungan mesin dari kejauhan. Semuanya tampak familiar, namun ada sesuatu yang terasa janggal bagi dirinya. Meski begitu, pria berambut mohawk ungu yang disebut Demon Bunny, tampaknya tidak merasakan keganjilan itu. Dengan penuh gaya, Demon Bunny duduk, menyilangkan kaki, lalu mulai membual. Ia bilang bahwa siapapun yang ingin hidup di kawasan itu harus meminta izin dari kelompok mereka, para Gunghurs. Dengan keadaan hati yang sedang baik, ia bahkan menawarkan perkenalan resmi. Lucky Dog dan Ding Gold langsung berlutut, mengangkat tangan sebagai tumpuan. Demon Bunny kemudian menendang kursi, menginjak punggung mereka, melompat, melakukan putaran akrobatik berlebihan, dan mendarat dengan dramatis, penuh percaya diri. Ia mengumumkan bahwa merekalah para Gunghurs. Namun Pulau hanya menatap bingung, memaksa Demon Bunny mengulangi dramanya sekali lagi. Setelah repetisi itu, Pulau malah bertanya siapa namanya tadi, membuat Demon Bunny semakin frustrasi. Ia kemudian menjelaskan panjang lebar bahwa Gunghurs adalah legenda kelam jalanan, terkenal dari panti jompo sampai taman kanak-kanak. Lucky Dog dan Ding Gold memuji dengan semangat, tapi komentar polos Pulau, yang mengatakan nama mereka terdengar acak dan tidak dipikirkan, membuat duo itu terdiam, sementara Demon Bunny dan Lucky Dog bereaksi tidak percaya. Ding Gold panik, menyangkal bahwa ia bermaksud menghina. Di saat suasana memanas, guru Pulau muncul, bertanya apa yang sedang terjadi. Pulau langsung memanggilnya dengan lega. Demon Bunny menatapnya sinis, mengira guru adalah pemilik klub kecil itu. Namun guru bilang bahwa ia hanyalah orang biasa yang memilih tinggal dan mengurus tempat tersebut. Demon Bunny tidak peduli, ia ngotot bahwa tak seorang pun boleh pergi sebelum membayar bagian mereka. Guru mencoba menyelesaikan semuanya secara damai, mengajak duduk bersama. Namun saat ia membawa kursi tambahan, Lucky Dog dan Ding Gold menolaknya dengan kasar. Mereka mengancam, mengatakan bahwa gara-gara sikap Pulau, kompensasinya akan semakin besar. Saat guru bersikap tenang, Demon Bunny akhirnya kehilangan kesabaran dan mencoba menarik guru dengan paksa. Namun yang mengejutkan, tubuh guru yang tampak biasa itu tidak bergerak sedikit pun. Merasa terpojok, Demon Bunny segera berpura-pura kesakitan.
lalu menjatuhkan dirinya sendiri ke lantai dengan dramatis, seolah-olah didorong keras. Lucky Dog dan Ding Gold panik memanggil namanya. Sementara Demon Bane menuduh mereka telah berani menantang para Gunghurs. Guru kebingungan, dan Pulau bilang bahwa Demon Bane jatuh sendiri, bukan karena guru, tetapi Demon Bane ngeyel, bilang bahwa mereka perlu diberi pelajaran. Pulau nyaut dan bilang, apa maksudmu? Kamu nanya. Pulau menghadapi para pengikut Demon Bane, beberapa memberi ruang, meski bingung dengan tantangan Pulau, saat Ding Gold bertanya apa maksudnya. Demon Bane kehilangan kendali dan memerintahkan anak buahnya untuk memukul dia sampai mati. Pertarungan pun pecah, dengan kemampuan bela diri yang luar biasa dengan pedang Dragon Axe Spinner di tangannya. Pulau menghajar para Gunghur satu persatu, serangannya cepat, presisi, dan kuat, berapa lawan bahkan sampai memohon ampun, hingga menjedotkan kepala berkali-kali memohon ampun. Pulau mengucapkan teknik power strike-nya, namun Demon Bane tidak menyerah. Ia memanggil anak buah lain yang muncul sambil membawa speaker seperti kelompok performer jalanan. Mereka menyerang secara serempak, tapi Pulau kembali menguasai keadaan. Dengan teriakan kedua teknik Breaker Slash, Pulau melibas seluruh kelompok tersebut hingga semuanya tumbang. Melihat semua anak buahnya dikalahkan, Demon Bane mengumpat dan akhirnya turun tangan sendiri. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, energi saling beradu. Pada puncaknya, Pulau mengeluarkan jurus andalannya. Setelah kalah, Demon Bane masih mencoba menjaga wibawanya. Ia mengancam bahwa siapapun yang menantang Gunghurs akan membayar mahal. Namun Pulau justru menyadari bahwa Demon Bane terus mundur selangkah demi selangkah. Tanpa menjawab, Demon Bane kabur lewat jendela, diikuti Lucky Dog, Ding Gold, dan seluruh anak buah lain yang berjejalan keluar dari lubang yang sama, meninggalkan jendela klub hancur berantakan. Pulau mengeluh karena jendela itu baru saja diperbaiki, lalu berencana memeriksanya bersama guru. Namun saat guru berjalan mendekat, Pulau menangkap sesuatu yang tidak beres dalam suaranya. Guru mencoba menutupi kondisinya, mengaku sehat, tetapi langsung terbatuk keras. Pulau panik, sementara tubuh guru tampak lemah dan matanya memerah. Guru mengatakan bahwa ia hanya terkena flu, mungkin disebabkan oleh virus punini yang lebih parah dari dugaan. Pulau merasa bersalah karena guru tidak memberitahunya sejak awal. Namun guru menjawab bahwa ia tidak ingin Pulau khawatir. Ketika Pulau menyebut obat, guru yakin bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan dengan obat biasa. Pulau teringat legenda tentang seorang dewa tua di pegunungan yang memiliki ramuan penyembuh segala penyakit. Ia yakin ramuan itu bisa menyelamatkan guru, tapi guru mencoba menolak, mengatakan ia hanya butuh istirahat. Pulau tetap bersikeras, selama ini guru yang selalu menjaganya, dan sekarang ia merasa saatnya membalas. Dengan tekad kuat, ia menyatakan bahwa ia harus pergi demi mencari obat itu. Guru akhirnya menyetujui. Ia mengetuk dinding, mengaktifkan mekanisme tersembunyi yang mengeluarkan sebuah peti kayu. Di atas peti tertulis 3 kata. Itu pedang. Guru menyerahkannya pada Pulau sebagai perlindungan untuk perjalanan yang menantinya. Ketika peti dibuka, sinar matahari menyinari pedang itu, memantulkan kilau emas pada ukirannya. Pulau memegang pita merah di gagangnya, merasakan kehangatan yang familiar. Guru mengangguk, dan Pulau membalasnya dengan ketegasan, ia akan kembali. Pulau berjalan keluar dari klub bela diri, dengungan mesin dari kejauhan semakin keras, proyektor kota sesekali memutar wawancara tentang sang pemimpin. Banyak gedung tinggi yang sedang dibangun menjulang ke langit seolah ingin menghubungkan bumi dan alam semesta. Para pekerja dan mesin yang sibuk mengelilingi gedung-gedung seperti lebah, menjadikan diri mereka sebagai paku keling yang menopang kemakmuran negara ini. Pulau mengemasi tasnya dan mengikuti jalan dalam ingatannya menuju kabut tipis yang menutupi tembok kota.
Pulau berjalan lama menembus kabut hingga suara kota menghilang, berganti angin dan aliran sungai. Saat kabut menipis, cahaya matahari memperlihatkan lembah berkilau emas. Tempat yang diyakini sebagai hunian para dewa. Terpesona namun bertekad, Pulau menguatkan diri. Ia bersumpah akan menemukan Celestial itu demi menyelamatkan gurunya. Mencari tempat di mana Celestial berada, Pulau mulai menelusuri jalan yang indah ini. Di tengah jalan dan hijaunya hutan bambu, dia menemukan sungai surgawi yang sangat indah. Kalau gua nemu tempat kayak gini pasti udah nyebur kali guys. Oke. Namun di sini ada dua jalan. Kalian bisa ambil kiri buat battle atau ambil jalan parkur kayak gua gini. Gua milih parkur karena lebih indah tempatnya sambil lihat-lihat sekeliling. Gua ngerasa ada yang janggal di story ini bang. Yah ini cuma story santai Meng. Nanti juga lu bakal lihat banyak keanehan. Tapi tetap masih ada kaitan dengan story PGR, jadi ditonton aja. Pulau menapaki jalan gunung yang dipenuhi patung-patung batu rusak, masih menyimpan aroma dupa dan gema nyanyian masa lampau. Semakin jauh ia berjalan, pepohonan merambat menutup jalan setapak, menyisakan jejak-jejak binatang yang tak dikenal. Terengah-engah dan kebingungan mencari Celestial para dewa, Pulau mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa hanya takdir yang bisa menuntun seseorang ke sana. Ia memutuskan mengikuti nalurinya, meski daerah itu terasa anehnya familiar. Saat terus maju, ia mendengar suara air mengalir dan yakin bahwa instingnya benar. Celestial pasti sudah dekat. Pulau akhirnya tiba di sebuah danau jernih yang memantulkan cahaya seperti permukaan kaca. Mandangannya begitu tenang hingga terasa seperti lukisan yang hidup. Di tengah ketenangan itu, ia melihat pakaian sutra berkualitas tinggi tergantung di dahan pohon. Sebagian robek oleh cakaran monyet. Karena pemiliknya tidak terlihat, Pulau memungut pakaian itu, melipatnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di atas batu besar. Suara percikan air tiba-tiba terdengar dari balik kabut tipis. Pulau menutup mata, mencoba mengenali suara itu, hingga akhirnya seseorang berbicara, namun yang muncul bukan manusia, melainkan seekor panda yang berjalan santai keluar dari kabut. Tanpa ragu panda itu memperkenalkan diri sebagai Celestial, sambil mengeluh bahwa manusia selalu terkejut atau tidak percaya saat melihatnya. Ia kemudian mengenakan pakaian bertuliskan Celestial, seolah untuk menegaskan bahwa ia memang makhluk surgawi atau Celestial. Pulau segera memohon bantuannya untuk menyembuhkan sang guru. Celestial langsung memahami maksudnya, namun memberi kabar buruk. Ia tidak bisa membuat ramuan penyembuh karena satu bahan terpenting, air mata tuan ikan besar, hilang tanpa jejak. Makhluk itu terakhir terlihat bekerja di wilayah timur, tempat yang jarang dilewati manusia. Meski diperingatkan bahwa perjalanan ke sana penuh bahaya, Pulau tidak gentar. Ia yakin kesediaannya menjalankan misi apapun demi menyelamatkan guru. Sikap itu membuat Celestial tersenyum puas. Ia memberikan arah yang jelas dan menyuruh Pulau berangkat, berjanji akan menunggu kabar baik dari perjalanannya. Pulau turun dari Gunung Timur untuk mencari tuan ikan besar. Ia sudah menduga perjalanan ini tidak akan mudah, dan benar saja, di depannya berdiri banyak rambu jalan yang semuanya bertuliskan ke timur. Namun tiap jalur tampak aneh dan berbahaya. Ada yang berlendir hijau, ada yang menyala dengan percikan api. Di antara kebingungannya, muncul seorang pria kecil setengah baya yang menyapanya dengan gaya dramatis, menyebut dirinya navigator, namun saat dikenalkan lebih lanjut, ternyata ia hanyalah seorang pemandu wisata senior dengan pengalaman 12 tahun. Ia menawarkan jasanya secara gratis, hanya meminta rating 5 bintang dan ulasan 100 kata. Pulau setuju, dan sang pemandu wisata pun mengajaknya berangkat, berharap bisa mendapatkan lebih banyak pesanan hari itu. Di sepanjang sungai yang tenang, suasana tampak seperti musim semi, damai dan penuh aroma bunga.
Namun ketenangan itu hancur saat pemandu wisata menjerit keras, membuat semua hewan kabur. Ternyata ia panik karena seekor ular kecil yang sudah Pulau lepaskan kembali ke hutan. Sambil terengah-engah, sang pemandu mengaku belum pernah lewat jalur ini, tapi tetap berusaha terlihat profesional demi mempertahankan ulasannya. Ia memuji keberanian Pulau, sementara Pulau sendiri berterima kasih karena sang pemandu telah membantunya melewati banyak jebakan. Meski jelas kelelahan, pemandu wisata bersikeras melanjutkan perjalanan, mengatakan mereka sudah dekat, karena ia masih harus menjemput anaknya dari sekolah. Saat perjalanan berlanjut, Pulau mulai ragu apakah mereka benar-benar menuju timur. Pemandu wisata meyakinkan dirinya dengan gugup, meski pemandangannya aneh. Bahkan ada beruang kutub, yang ternyata hanyalah panda memakai krim mata. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Pemandu mengira itu perut Pulau, tapi Pulau memastikan mereka baru saja makan. Setelah dicek, ternyata ada sekelompok panda yang mengikuti mereka. Awalnya Pulau tenang karena panda biasanya jinak, namun raut para panda tampak marah. Dan dalam sekejap, mereka menggeram keras, siap menyerang. Ya tahu-tahu para panda itu mengejar Pulau tanpa alasan pasti, dan mau tak mau Pulau menghadapi mereka. Namun cukup banyak yang datang, tapi bisa diatasi oleh Pulau. Lalu setelah menghajar mereka, sesuatu yang tak terduga datang, ya bapaknya datang ngamuk-ngamuk. Namun setelah mengalahkannya, Pulau seakan mengerti bahasa panda itu. Ia marah karena Pulau telah melanggar batas wilayah, masuk tanpa izin, jadi Pulau pun meminta maaf karena tak tahu tentang hal tersebut. Tanpa bermaksud untuk bermusuhan, Pulau mencoba membangunkan mereka yang telah ia kalahkan. Lalu setelah membangunkan mereka, Pulau meminta maaf karena telah menghajar mereka. Yah gua gak ngerti sih bahasanya, padahal cuma raur-raur doan, jadi cuma Pulau yang paham. Setelah Pulau menenangkan para panda, pemandu wisata jatuh tersungkur dengan jas kotor. Pulau menawarkan sapu tangannya. Namun sebelum sempat diambil, terminal milik sang pemandu tiba-tiba memarahi dan mempermalukannya. Terminal itu mengungkap bahwa pemandu memiliki nilai KPI terburuk dan bahkan terancam dipecat. Pemandu wisata panik, memohon-mohon karena ia adalah satu-satunya pencari nafkah keluarga. Saat situasi memanas, Pulau menyela untuk membela sang pemandu. Ia mengatakan bahwa jalan yang mereka lalui penuh pemandangan indah, dan pemandu justru bekerja dengan sangat baik. Mendengar itu, terminal akhirnya melunak dan membiarkan sang pemandu bertahan. Setelahnya, pemandu mengembalikan sapu tangan Pulau sambil terus berterima kasih. Ia menyesal karena belum berhasil membawa Pulau ke tuan ikan besar. Namun Pulau meyakinkan bahwa ia bisa melanjutkan sendiri. Saat hendak berpisah, pemandu menyadari Pulau tidak membawa wadah untuk menampung air mata ikan besar. Ia pun memberikan botol merah muda bekas milik putrinya sebagai hadiah dan tanda terima kasih. Ia bahkan berjanji akan bertanya pada teman-temannya soal keberadaan ikan besar. Mereka berbicara sebentar tentang pekerjaan. Pemandu mengaku pekerjaannya sangat penting baginya, namun sulit karena usianya. Pulau menyarankan ia membuka kios dekat sekolah putrinya agar bisa bekerja lebih santai dan punya lebih banyak waktu bersama anaknya. Saran itu membuat sang pemandu berpikir. Dengan rasa saling menghargai, mereka akhirnya berpisah, dengan Pulau melanjutkan pencarian ikan besar. Sekelompok orang misterius membicarakan kabar baru. Ada lagi seseorang yang mencari ikan besar, sesuatu yang konon tak boleh dicari siapapun. Mereka terkejut karena kali ini pencarinya adalah seorang gadis kecil. Kelompok itu menyadari tugas mereka dimulai lagi. Setiap orang yang ingin menemukan ikan besar harus melewati wilayah mereka terlebih dahulu, jadi mereka harus bersiap. Pemimpinnya memerintahkan agar semua persimpangan diawasi dan kata sandi digunakan jika terjadi situasi, sebab gadis itu diperkirakan tiba dalam beberapa hari.
Pulau tiba di sebuah kota yang ramai dan harum teh melati. Ia melihat para pelayan keluar dari rumah teh untuk menikmati sarapan. Sementara suara genderang menggema di seluruh gang, tersesat di antara banyaknya kedai, ia akhirnya bertanya pada seorang lelaki tua penjual minuman plum asam. Lelaki tua itu memberinya arah menuju dermaga dan merasa seolah pernah mengenalnya. Tapi Pulau menyanggah. Setelah memberikan minuman plum, sang penjual membandingkannya dengan pria pandai bicara, yang tidak ia jelaskan lebih lanjut. Mereka berbincang sebentar tentang kota tersebut. Pulau memuji suasananya yang hidup, namun lelaki tua itu berkata kota ini kadang terlalu bersemangat. Ia lalu bercerita bahwa dulu semua warung sarapan berada di satu tempat dan sering bertengkar hanya karena perbedaan rasa puding tahu. Hingga akhirnya dipisahkan agar warga bisa hidup lebih tenang. Yah padahal kalau kata gua mah tinggal buat aja menu yang berbeda, gitu aja ribet. Oke. Setelah lama tak berbicara dengan orang yang mau mendengarkan, lelaki tua itu memberi Pulau sebuah belatung uang dan menyarankan ia mencoba semangka di jembatan layang, karena belum lengkap mengunjungi kota ini tanpa mencicipinya. Sekelompok orang misterius memantau pergerakan Pulau. Mereka melihat ini sebagai kesempatan dan memastikan jalan menuju dermaga sudah dibersihkan, kecuali kios bibi penjual semangka yang tidak ingin mereka libatkan karena masalah kesehatannya. Mereka sepakat bergerak saat Pulau turun dari jembatan layang. Pulau melanjutkan perjalanan ke dermaga sambil membawa 2 keranjang semangka pemberian bibi penjual semangka. Saat turun dari jembatan layang, ia hampir bertabrakan dengan seorang pria berotot yang muncul tiba-tiba. Pria itu memastikan Pulau baik-baik saja lalu segera kabur. Baru beberapa langkah kemudian Pulau sadar bahwa pedang miliknya hilang. Pria tadi ternyata mencurinya. Dan dari kejauhan terdengar rekannya berseru pada Simpie bahwa tugas mereka berhasil, lalu melarikan diri. Pulau langsung mengejar para bandit yang mencuri pedangnya. Percakapan mereka terdengar aneh. Si pencuri berkata akan berhenti jika Pulau berhenti. Namun Pulau terus berlari, melompati atap rumah dan gang sempit. Ia berhasil menangkap satu dari mereka. Namun bandit itu mengaku tidak membawa pedangnya. Jadi Pulau melanjutkan pengejaran. Dengan kelincahannya, Pulau akhirnya mengejar 2 bandit utama. Mereka memperingatkannya untuk menyerah demi kepentingan semua orang. Apa hubungannya dah? Namun Pulau tidak peduli, ya gua juga. Pertarungan pun terjadi, dan meski jumlah mereka 2 lawan 1, Pulau tetap mengalahkan keduanya. Setelah pertarungan, Pulau menanyakan alasan Simpie mencuri pedangnya. Simpie menjelaskan bahwa pencarian ikan besar membawa kemalangan bagi semua orang di sekitarnya. Jadi ia mencoba menghentikan Pulau demi kebaikan bersama. Simpie kemudian menceritakan masa lalunya. Saat masih muda, ia sering diintimidasi di sekolah, hingga suatu hari diselamatkan oleh Mei, seorang wanita yang membuatnya jatuh hati. Sejak saat itu, Simpie mengamati dan melindungi Mei secara diam-diam, menaruh camilan favoritnya, membantu menyelesaikan tugas, bahkan secara diam-diam menunjukkan jawaban saat ujian. Semuanya demi menunjukkan cintanya. Ia berlatih keras dan membentuk tubuhnya agar mampu melindungi Mei dari bahaya, dan interaksi mereka dulu membuatnya sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu terusik ketika ikan besar muncul dalam hidup mereka. Simpie teringat masa lalunya dengan Mei. Dulu, ia berjanji akan selalu melindungi dan membuat Mei bahagia. Ketika mendengar tentang ikan besar di timur dan air matanya yang berharga, Simpie bertekad mencarinya demi Mei. Ia menghadapi badai, tanah longsor, hutan belantara, dan kelaparan. Namun saat kembali, rumah Mei kosong. Mei menikah dengan pria lain yang pernah mengintimidasi Simpie. Semua usaha Simpie terasa sia-sia, dan ia menyalahkan ikan besar atas kehilangan cintanya. Pulau menyadari bahwa Simpie sedang menutupi kebenaran dan menegurnya. Simpie menyalahkan ikan besar untuk menghindari rasa sakit. Birdie dan orang-orang lain mencoba menghentikan Pulau. Namun Pulau bersikeras, mengatakan bahwa cinta yang diberikan secara sepihak bukanlah cinta yang sehat, karena cinta sesungguhnya bersifat timbal balik, bukan seperti apa yang ia lakukan. Simpie menolak,
Merasa semua yang ia lakukan adalah bukti cintanya. Lagu, rokok, perhatian kecil. Namun Pulau menegaskan kemungkinan semua itu hanyalah cara Cynthia menenangkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Pulau menekankan bahwa banyak orang di sekitarnya pasti sudah melihat kebenaran, tapi mereka memilih diam agar tidak menyakitinya. Cynthia akhirnya menghadapi teman-temannya, Birdie dan yang lain mengungkapkan kebenaran. Cinta Cynthia terhadap Mei terlalu menyimpang, dan teman-temannya selalu ada untuk mendukungnya. Pulau menekankan bahwa Cynthia harus menyadari kenyataan dan menghargai kasih sayang teman-temannya yang setia. Cynthia menyesali masa lalunya, menyadari bahwa tanpa mereka ia kehilangan keberanian. Dalam momen emosional, mereka mengelilinginya dan menyerahkan rokok terakhir, simbol penerimaan dan kebersamaan. Cynthia menyeka air mata, mengucapkan terima kasih, dan berdamai dengan dirinya sendiri. Cynthia kemudian memberi Pulau petunjuk untuk menemukan tuan ikan besar, serta mengajaknya keliling kota malam itu. Ia mengumumkan permintaan maaf terbuka kepada warga dan tamu yang datang jauh. Mengajak mereka berpesta malam itu, warga kota bersorak gembira, dan Pulau setuju untuk menginap semalam, menikmati keramahan kota sebelum melanjutkan pencariannya esok hari. Di tengah pesta hangat kota itu, Cynthia tak henti menambah pesanan, membuat meja penuh makanan hingga Pulau kewalahan. Sementara para warga tertawa, pemilik toko keluar membawa hidangan baru, dan suasana semakin meriah. Pertunjukan dimulai, kembang api meledak di langit malam, memantulkan cahaya di wajah-wajah penonton yang bersorak. Para aktris mekanis menari dengan anggun, mencuri perhatian semua orang. Pulau, meski baru pertama kali berada di kota ini, merasakan keanehan, seperti deja vu yang hangat. Tak lama kemudian, Cynthia melompat ke panggung, mengayunkan pedangnya mengikuti alunan musik. Benturan bilah dan tarian energiknya membuat penonton bertepuk tangan. Setelah selesai, ia mengulurkan tangan pada Pulau. Dorongan dari para warga dan Birdie membuatnya tersipu. Namun akhirnya ia maju juga, melangkah ke panggung, siap menciptakan kenangan malam yang tidak akan dilupakannya. Pulau naik ke panggung, diiringi mechanoid yang mulai bernyanyi. Ia sempat bingung, namun Cynthia menenangkannya untuk mengikuti naluri bertarungnya. Dengan percaya diri yang tumbuh perlahan, Pulau mulai bergerak, mechanoid menari dan menyerang mengikuti koreografi profesionalnya. Sementara penonton bersorak kagum melihat kemampuan Pulau. Cynthia menyemangatinya saat pertunjukan mencapai puncak. Mechanoid dan warga bernyanyi bersama mengikuti musik. Di tengah gemuruh serunya penonton, Pulau menari tarian pedang sambil bertarung melawan mechanoid atraksi. Sesuatu yang ia inginkan pada masa lalu, dan sekarang dia membangun memori baru kisah yang sangat indah. Untung nonton interlude-nya dulu ya bang, jadi berasa banget feel-nya. Ya gitulah Meng, cerita PGR tuh emang saling terhubung. Tapi gua ngerasa ada yang janggal di story kali ini bang. Kayak ada hal yang gak nyambung. Sejak kapan Pulau tahu-tahu ikut klub bela diri? Terus ada pandang ngomong, jadi kayak ganti genre story ke fantasi. Yahtar juga tahu Meng, tapi ini tetap ada kaitannya dengan story. Tonton sampai habis karena nanti gua jelasin di akhir video. Okelah kalau begitu.
Setelah turun dari panggung, Pulau bertemu kembali dengan lelaki tua penjual minuman plum. Dengan mata setengah terpejam, sang kakek memuji pertunjukan dan mengatakan bahwa warga kota sangat menyukainya. Ia menggambarkan kotanya sebagai tempat yang makmur, penuh emosi kecil yang mudah berubah menjadi perayaan. Kakek itu bahkan bertanya apakah Pulau pernah terpikir untuk tinggal di sana. Karena hidup di kota itu sederhana dan tidak banyak perubahan yang menyakitkan, Pulau mengaku belum tahu apa yang harus ia lakukan. Namun sang kakek menenangkan bahwa perjalanannya masih panjang. Ia menyuruh Pulau beristirahat sebelum keberangkatan pagi hari, lalu pergi sambil menggoyangkan drum mainannya dan bersenandung. Suara itu terus bergema di malam musim panas, meninggalkan pesan lembut, bahwa kehadiran Pulau telah memberi mereka mimpi indah. Ini adalah pagi yang mengantuk. Pulau terbangun di tempat yang lembut. Ruangan yang familiar itu entah bagaimana telah kehilangan semua warnanya. Hanya tersisa warna hitam dan putih. Anehnya, Pulau tidak merasa aneh namun dengan sendirinya menerima segalanya. Beberapa siluet, tampaknya Simpie dan teman-temannya, sudah menunggu di luar. Pulau tersenyum dan menyapa mereka, lalu menaiki kapal paling awal. Pulau tiba di lokasi yang disebutkan Simpie, namun yang ia temui hanya lautan biru yang sunyi. Ia berteriak memanggil tuan ikan besar, namun hanya gema yang kembali, tapi tidak menemukan apapun. Pulau akhirnya memutuskan kembali ke kota untuk menunggu kapal berikutnya. Simpie dan teman-temannya menyambut dengan hangat, mereka bahkan mengadakan karnaval lagi, dan ia tidak menemukan apapun pada pelayaran keduanya. Orang tua itu membantu Pulau mencari tempat tinggal di kota, bahkan bersiap untuk lebih banyak perjalanan. Namun ia tidak menemukan apapun pada pelayaran ketiganya. Yang keempat, kelima, bahkan sampai lupa berapa kali ia gagal. Semua usahanya hanya membuahkan kekecewaan, bangun, naik kapal, mencari ikan besar dan kembali tanpa hasil. Rutinitas sehari-hari yang berulang ini hampir menyita seluruh hidup Pulau. Siklus yang tidak berubah ini perlahan mengikis tekad dan semangatnya. Pulau juga telah mencoba beberapa pengobatan tradisional untuk menyembuhkan guru, atau pergi ke tempat lain untuk mencari ikan besar, namun apapun yang dia lakukan, ia tidak dapat menemukan solusi kedua untuk menyelamatkan nyawa guru. Bagaimana jika besok dia masih belum bisa menemukan air mata ikan besar? Apa yang akan terjadi pada guru? Setiap malam, Pulau hanya bisa tertidur karena rasa khawatir dan cemas. Meski begitu, dia tetap berharap suatu hari keajaiban akan terjadi. Pulau sampai lupa berapa lama waktu telah berlalu. Di suatu malam, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia akhirnya menemukan ikan besar. Pulau akhirnya menemukan tuan ikan besar dan memohon air matanya demi menyelamatkan sebuah nyawa. Namun sang ikan besar tetap diam dan perlahan menjauh. Pulau berusaha mengejar sambil memanggilnya, tapi tidak pernah mendapat jawaban. Ketika jarak semakin jauh dan harapannya memudar, tubuh Pulau terasa makin ringan, seolah dirinya ikut menghilang bersama keputusasaan itu. Segalanya, kota, dermaga, tanah, semakin menjauh hingga lenyap, hanya tersisa suara paus. Seekor paus raksasa muncul mendekati Pulau, memenuhi seluruh dunianya, dan di momen itu, kisahnya pun berakhir. Pulau terbangun dari mimpi buruknya tentang ikan besar dan segera mengecek waktu. Lega mengetahui bahwa itu hanya mimpi. Simpie dan Birdie mengetuk pintu, mengingatkan bahwa kapal pertama segera berangkat. Setelah meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja, Pulau bersemangat bersiap pergi. Meski mimpi itu mengganggunya, tekadnya tetap kuat, ia tetap akan mencari tuan ikan besar. Setibanya di tujuan, Pulau mengikuti petunjuk Simpie untuk berjalan ke utara.
ia menemukan gunung dan laut seperti yang dijelaskan. Namun semuanya tampak mati dan sunyi tanpa tanda kehidupan atau gelombang. Hanya suara dentingan pedang serta botol di punggungnya yang terdengar. Kesunyian itu membuat Pulau merasakan suasana yang aneh. Semuanya terasa terlalu lancar, hampir seperti mimpi yang dialaminya semalam. Pulau mencoba mengusir bayang-bayang mimpinya dan tetap memanggil ikan besar dengan penuh harap. Saat ia hampir kehilangan keyakinan, sebuah pilar air raksasa menjulang dari kabut, memancarkan warna-warna seperti cahaya neon. Dari baliknya muncul seekor paus biru yang begitu besar hingga menembus awan, menyapa Pulau dengan suara lembut namun jauh. Ketika Pulau meminta bantuannya, paus itu menolak bahkan sebelum mendengar permintaannya. Ia menjelaskan bahwa selama ribuan tahun hampir semua orang datang hanya untuk meminta air matanya. Air mata yang dulu mudah ia keluarkan saat masih muda dan penuh perasaan, namun kini, ia tak lagi mampu menangis. Air mata terakhir yang ia simpan telah menjadi simbol perpisahannya dengan masa kecil dan masa mudanya yang penuh semangat. Paus itu bercerita bahwa menjadi dewasa membuatnya menahan semua emosi, menerima semuanya dalam diam hingga hatinya layu dan kosong. Hidup, menurutnya, adalah garis-garis paralel, manusia saling bersinggungan sesaat, tapi tidak pernah benar-benar memahami beban satu sama lain. Karena itu, ia memilih membekukan perasaan agar tak lagi terluka. Pulau tidak paham sepenuhnya, tetapi ia merasakan kesedihan dalam mata paus itu. Roh yang tak hilang meski tertutup keheningan, ia menangis, mengatakan bahwa setiap orang membawa luka masing-masing, memaksakan diri tetap kuat meski hatinya hancur. Ucapannya membuat ikan besar terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi seorang anak yang menangis untuk dirinya. Kebingungan, paus itu bahkan mempertimbangkan mencoba kembali menangis agar bisa memberi apa yang diminta. Tapi Pulau dengan cepat menggeleng, menolak memaksanya. Setelah menghapus air mata dan menenangkan napasnya, Pulau berdiri kembali. Pulau berkata bahwa ia tidak ingin memaksa ikan besar. Karena ia tahu betapa beratnya rasa sakit dan tekanan yang dialami orang dewasa, ia yakin masih ada cara lain untuk menyelamatkan gurunya tanpa harus memaksa ikan besar menangis. Ikan besar memandangnya, sudah melihat banyak anak selama ribuan tahun, namun tetap tak tahu apakah mereka akan menangis atau tertawa di detik berikutnya. Pulau berterima kasih dengan tulus, meski matanya masih bengkak karena menangis, ia tersenyum. Hal itu membuat ikan besar tersentuh. Banyak orang berkata pasti sulit sebelumnya, tapi kata-kata Pulau terasa berbeda, lebih berat meski sederhana. Pulau lalu mengatakan bahwa mata ikan besar terlihat sangat kesepian, dan ia hanya ingin mengatakannya dengan jujur. Ikan besar bercerita bahwa ia pernah punya teman masa kecil, seekor panda, namun setelah dewasa hubungan mereka berubah menjadi sekadar saling memanfaatkan, bahkan bambu yang dikirim sebagai ucapan terima kasih terasa seperti barang tak laku. Hari-harinya selalu sama, dan setiap kali ada yang ingin tahu tentang dirinya, ia justru ingin menjauh. Meski dikelilingi ikan lain, ia tetap menjaga jarak dan hidup dalam kesunyian yang mirip neraka. Saat menutup mata dan mengingat kembali hidupnya, ia berkata bahwa tidak ada dewa di neraka. Penyelamatan hanyalah dongeng, namun tiba-tiba ia terhenti. Ikan besar merasakan sentuhan lembut di kepalanya dan membuka mata. Melihat Pulau tersenyum padanya, tanpa banyak kata, Pulau menepuk kepalanya dengan hangat. Sebuah perhatian tulus yang menembus kesunyian panjang sang ikan. Sentuhan itu membangkitkan kenangan masa kecilnya, terakhir kali ia dirawat oleh ibunya. Pulau berkata lembut bahwa ia sudah berjuang dengan baik, membuat pertahanan ribuan tahun ikan besar runtuh. Cahaya kecil menyusup ke dalam hatinya yang gelap, mengembalikan sedikit kehangatan yang hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, setetes air mata mengalir, sebuah momen singkat ketika dirinya kembali terhubung dengan masa lalunya. Pulau menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan air mata sang ikan besar karena ia percaya selalu ada jalan lain untuk menyelamatkan gurunya. Namun ikan besar tetap memberikan setetes air mata sebagai tanda penghargaan dan dorongan, bahkan langsung memasukkannya ke dalam botol Pulau sebelum ia sempat menolak. Meski terikat oleh janjinya,
Pulau akhirnya menerima karena ikan besar ingin membantunya. Sang ikan kemudian menyuruhnya kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebelum pergi, Pulau memberikan kontaknya dan berkata bahwa ia akan selalu bersedia menjadi pendengar. Ikan besar mengangguk, meminta Pulau berhati-hati di perjalanan. Masuk ke battle. Di sini cuma ngajar burung gak jelas aja guys. Ya anggap aja selagi perjalanan pulang dia ketemu sama monster menyebalkan dan menghajarnya. Yah, itu saja. Pulau kembali dengan setetes air mata ikan besar dan langsung menyerahkannya pada Celestial. Meski heran karena Pulau juga membawa banyak mainan serta camilan dari seorang mantan pemandu wisata, Celestial segera mulai meracik ramuan penyembuh. Ia menyebutkan berbagai bahan sambil bekerja, lalu menambahkan air mata ikan besar sebagai komponen terakhir. Dengan satu jentikan jari, ramuan itu memancar terang dan berubah menjadi sebuah bola hitam kecil. Rasanya tidak enak, tetapi mampu menyembuhkan penyakit apapun. Pulau merasa lega karena akhirnya dapat menyembuhkan gurunya. Sementara Celestial mengatakan bahwa ini mungkin adalah hadiah atas kesungguhannya. Dan kini saatnya Pulau kembali pulang setelah perjalanan panjangnya. Mendaki gunung lebih mudah daripada menuruninya. Namun, perjalanan pulang pulau jauh lebih mudah daripada saat ia pertama kali berangkat. Gunung, sungai, tembok kota berkabut, gedung-gedung menjulang tinggi, semua yang dilihatnya saat berangkat terbang lewat di depan matanya. Akhirnya, dia kembali ke klub seni bela diri kecil yang kuno jauh di dalam gang. Pulau berlari masuk ke dojo dengan penuh semangat, dan ia menemukan sang guru duduk lesu di depan konter. Dengan mata merah kelelahan, namun sedikit bersemangat saat melihat murid kesayangannya pulang, Pulau segera menyodorkan ramuan itu dan menyiapkan air, penuh harapan bisa menghentikan rasa sakit sang guru. Namun sebelum semuanya berjalan mulus, suara-suara familiar muncul, Demon Bunny, Lucky Dog, dan Dingo tiba-tiba masuk, membuat Pulau kaget. Mereka mengaku masuk lewat jendela, yang membuat Pulau kesal, karena ia baru saja memperbaikinya sebelum pergi. Demon Bunny memastikan seluruh gengnya sudah berkumpul. Tak lama kemudian, pintu dojo tiba-tiba didobrak. Pulau kaget melihat siluet seseorang berdiri melawan cahaya matahari, diikuti kerumunan besar di belakangnya. Seorang pria berambut merah maju, mengayunkan pedang dengan penuh gaya sebelum menahannya di bahu, lalu memperkenalkan diri sebagai God Slayer. Demon Bunny pun melakukan jungkir balik dramatis dan berdiri di sampingnya sambil menyebut namanya. Tak berhenti di situ, pria berambut hijau di belakang mereka tiba-tiba membenturkan kepala ke lantai, dan mulai berputar cepat mengikuti sorakan ritmis geng mereka. Lantai dojo sampai bergetar. Sementara Pulau hanya bisa menatap bingung, kebotakan di kepalanya itu jelas ada hubungannya dengan gerakan breakdance tersebut. Anjir lah, ini cerita apaan sih? Setelah berputar cepat, pria berambut hijau itu melompat dengan tendangan berputar dan mendarat dengan pose superhero, memperkenalkan diri sebagai Heaven Breaker. Belum sempat Pulau bernapas, 3 ledakan muncul dari belakang kerumunan, menyebarkan pita warna-warni. Lucky Dog dan Dingo lalu mengumumkan kedatangan pemimpin mereka, MC Solar. MC Solar muncul dengan karpet merah yang ia tangkap dan hentakkan ke tanah, berteriak lantang sambil diiringi jentikan jari ritmis para anak buahnya. Dengan gaya penuh percaya diri, ia menyombongkan bahwa siapapun yang datang ke wilayah mereka hanya akan menemukan kekalahan. Oke. 3 ledakan lagi meletus, kali ini memuntahkan kelopak bunga yang berjatuhan di seluruh ruangan. Di tengah hujan kelopak itu, MC Solar, Heaven Breaker, Demon Bunny, dan God Slayer menyisir rambut ke belakang dan menunjuk ke arah Pulau secara serempak. MC Solar menyatakan bahwa mereka adalah Gunghur dan menuduh Pulau menindas anak buahnya. Sehingga pertarungan tak terhindarkan, Pulau masih mencoba memastikan apakah mereka benar-benar harus bertarung. Namun MC Solar yakin bahwa tidak ada pilihan lain. Ia ingin menyelesaikan semuanya cepat-cepat, bilang bahwa masalah yang lahir dari kekerasan harus diakhiri dengan kekerasan.
Satu persatu, para anggota Gunghur maju menantang pulau dengan gaya khas mereka. God Slayer, Demon Bane, dan Heaven Breaker masing-masing memperkenalkan jurus mereka dengan penuh percaya diri dan meminta rekan-rekannya beristirahat. Namun begitu berhadapan langsung dengan pulau, ketiganya langsung kewalahan, panik, dan mundur dengan alasan akan segera kembali. Mereka bertarung, tapi di sini gua malas banget perfectin dodge-nya. Soalnya bakal lama, dan sinyal gua juga kurang bagus, jadi bakal sering miss buat dapet ritmenya. Kalian bisa lihat sendiri aja betapa skill isway-nya gua di sini. Setelah pertunjukan berakhir dan para Gunghur tumbang, MC Solar menyerah dan memohon ampun. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya adalah musisi gagal yang pernah bermimpi membentuk band, namun dihancurkan oleh industri yang lebih mementingkan penampilan daripada bakat. Tanpa dukungan dan tanpa tempat, mereka terpaksa bertahan hidup dengan cara menindas orang lain. Musik adalah hidup mereka, tetapi ketika mimpi runtuh, yang tersisa hanyalah kekerasan. Pulau mendengarkan, namun tetap merasa alasan itu lebih seperti pembenaran daripada penyesalan yang nyata. Setelah situasi mereda, sang guru muncul dan mengatakan bahwa obat mujarab telah menyembuhkannya. Lalu ia merasa sudah saatnya Pulau tumbuh dewasa dan mulai mengambil alih klub sebagai penerusnya. Dihadapkan pada Gunghur yang kalah, Pulau diberi tanggung jawab untuk menentukan nasib mereka. Setelah berpikir, Pulau menawarkan mereka jalan baru. Jika ia memberi mereka pekerjaan lain, maukah mereka berhenti mengacaukan kota? MC Solar terkejut mendengar tawaran itu. Pulau menawarkan pekerjaan kepada para Gunghur di klubnya, membuat MC Solar terharu hingga ingin bersumpah setia secara dramatis. Ia berlari-lari sambil berteriak, meminta mangkuk untuk melakukan sumpah darah, sementara Pulau panik menghentikannya. Demon Bane dan Heaven Breaker juga ikut berlutut, membuat keadaan semakin kacau. Sang guru hanya tertawa melihat mereka akrab. Pada akhirnya, suatu hari yang cerah, jalanan yang damai terus diganggu oleh suara-suara yang tidak menyenangkan. Namun kali ini suasananya berubah. Jeritan ikan paus terdengar dari kejauhan menembus awan, atap, dan keramaian.
Pulau terbangun karena suara jam waker berbentuk ikan paus yang sangat keras hingga ia terjatuh dari tempat tidur. Setelah ruangan kembali tenang, ia bangkit sambil mengusap rambut dan mengeluh bahwa ia belum terbiasa bangun pagi. Ia merasa akhir-akhir ini sulit tidur nyenyak dan seperti baru saja mengalami mimpi besar dengan banyak orang yang dikenalnya. Meski ia tak mengingat detailnya, namun melihat dirinya tersenyum, Pulau yakin mimpi itu pasti berakhir bahagia. Wah, dari tadi cerita yang kita lihat itu mimpi bang. Ya gitulah Meng, kan aneh ada panda sama paus bisa ngomong. Astagfirullah. Tar gua jelasin lanjut dulu. Cao Feng membangunkan Pulau karena mereka harus patroli sebelum perayaan dimulai. Terkejut waktu sudah larut, Pulau buru-buru bangun dan mengambil mantel kru Pulau dari dinding. Saat menyentuh huruf Pu di mantelnya, ia seolah mengingat sosok mechanoid yang familiar namun menimbulkan rasa pahit. Yazi memanggil dari luar dan hendak masuk. Pulau panik dan bergegas keluar kamar sebelum pintu terbuka. Pulau, Yazi, dan Cao Feng memulai patroli menjelang perayaan tahunan. Pulau mencoba membuat suasana lebih ceria. Sementara Yazi tetap berwajah datar seperti biasa dan Cao Feng mengingatkan agar tidak memaksanya. Saat melintasi distrik, mereka disambut berbagai warga yang sibuk mempersiapkan acara. Ciwen mengurus logistik perdagangan, pemilik toko menawarkan makanan, dan Pak Simpie meminta bantuan memindahkan barang-barangnya sambil mengenang bagaimana tim Pulau pernah menolong mereka. Yah ada Birdie juga di situ. Di tengah kesibukan, Ciwen terus mengeluh tentang beban kerja yang menumpuk dan Bixi, yang ternyata sedang memperkuat perlengkapan untuk pertunjukan malam. Fuxi memberikan kembang api pada Qniu. Meski tak yakin dengan kualitasnya karena bahan terbatas, suasana kota terasa hidup namun padat, menandakan perayaan besar yang segera tiba. Yazi kemudian menanyakan keberadaan para pemula tim, dan Pulau menjelaskan bahwa ia memberi mereka hari libur demi keseimbangan kerja. Meski Cao Feng menggoda bahwa itu hanya agar Pulau tidak terganggu oleh camilan. Setelah cukup banyak berinteraksi dan memastikan area kota aman, mereka memutuskan untuk membagi tugas. Cao Feng pergi memeriksa stasiun data, Yazi naik mengawasi dari atap, dan Pulau pun bersiap menjaga dermaga sebagai bagian terakhir dari patroli mereka. Pulau berpamitan pada kru Kowloon, bilang bahwa setelah memeriksa dermaga ia juga akan melakukan pencarian hingga radius 10 km. Jadi ia mungkin kembali terlambat. Cahaya pagi menyinari rambutnya saat ia memulai tugas dengan semangat. Sambil berjalan, Pulau memikirkan betapa kerasnya semua orang bekerja. Cao Feng yang begadang tapi tetap berpatroli, Ciwen dan Bixi yang bahkan tak sempat memakai sleeping pod, serta seluruh kru Nighter yang terus berjuang sejak insiden sebelumnya. Ia menahan rasa sentimentalnya dan mengingatkan diri untuk membantu dan memahami rekan-rekannya. Dengan tekad baru, ia melangkah maju, meyakinkan diri bahwa perjalanan panjang selalu dimulai dari satu langkah kecil. Huainan menyarankan agar mereka melihat-lihat. Siapa tahu bisa bertemu teman lama yang dirindukannya. Namun Yin menolak, mengingatkan bahwa kehadiran mereka sebagai anggota Kowloon hanya akan menimbulkan kepanikan di tempat umum. Huainan menyesalkan hal itu, merasa status mulia mereka justru menjadi beban. Yin kemudian mengingatkannya bahwa mereka hanya berniat melihat dari jauh. Lalu mengajaknya pergi, Huainan mengikuti sambil berharap semua orang dapat menikmati tahun baru yang indah. Dan story FR00 selesai, cukup ilfil sebenarnya pas tahu bahwa cerita ini hanya mimpi Pulau, tapi menjadi jawaban tentang Butterfly Dream yang terjadi di chapter 11, serta memperlihatkan bagaimana sistem kerah di Nighter bekerja. Kalian bisa lihat sendiri mereka saling terhubung dalam mimpi yang ditampung di superkomputer Huaxu. Gua berspekulasi bahwa mimpi di story ini seakan menunjukkan sistem tabula akasa bekerja, yang ada dibahas di story Ikatan Polaris, walau belum gua baca secara menyeluruh, tapi pasti bakal ada kaitannya dengan itu. Dan kalian yang nanya ini story terjadinya kapan? Kalau menurut gua pribadi ini terjadi setelah insiden chapter 12. Tapi kalau interlude pulau itu sebelum chapter 12, karena Villiers masih hidup di situ. Kalau tanya kenapa sistem Huaxu masih berjalan, nanti akan kejawab di story Kowloon mendatang, jadi ditunggu aja. Yah udah karena gua udah terlalu banyak yapping jadi kita akhiri video ini. Sampai bertemu di chapter 18, yang berjudul Aksi Terakhirnya. Salam online Sikikan.
Dan gua juga mau nambahin sedikit guys. Story ini juga jadi jawaban kenapa memori bisa diperjualbelikan pada cerita Interlude Dragonto. Dan di sini juga ngasih jawaban tentang sistem memori yang ada di dalam game. Jadi story ini seakan mau jelaskan hal tersebut. Jadi ya itu saja tambahan dari gua. Salam online Sikikan.